Oke guys, jadi kita sambung ya. Mohon maaf tadi terpotong ya, karena memang mohon maaf sekali eh, HP saya ini memang bermasalah guys. Dalam arti memang ya tau lah kekurangan memori gitu kan. Memang HP saya bukan HP yang canggih guys, HP yang ya bisa bilang mid low lah gitu kan. Jadi mohon maaf ya. Inilah kekurangan ketika saya buat konten guys. Jadi jadi terpotong ya, dan ngedit pun saya juga nggak cukup memori guys. Jadi saya teruskan aja lah ya, teruskan dari bagian potong tadi kan di video bagian pertama. Lalu yang kedua ya, kita bahas tentang ketuhanan Yesus gitu kan. Tentang bagaimana dia tertipu oleh pohon ara. Jadi pohon ara itu dilihat dari jauh oleh Yesus itu kan. Di Alkitab ada bisa baca itu. Dilihat dari jauh, lalu dia ngira itu pohon ara berbuah. Dia nggak bisa lihat dari jauh guys. Dia karena kenapa? Kalau bukti dia bisa lihat dari jauh, tahu dia kan. Kalau dia tahu dia nggak perlu menghampiri. Tapi ternyata dia kecewa karena didapatinya pohon ara itu tidak berbuah. Karena memang belum musim berbuah. Lalu dia marah dan mengutuk pohon ara tersebut. Ini bukti bahwa dia sebagai Tuhan nggak tahu kalau dia kecoh gitu. Jadi dilihatnya kayaknya ini pohon ara berbuah, tapi setelah dekati ternyata tidak. Karena memang belum musim berbuah. Jadi ini Tuhan loh guys. Jadi kalau dia tuduh di fitnahnya seperti itu, kita masih bisa memaklumi gitu. Apa itu sebenarnya bohong guys ya, fitnah ya. Karena beliau itu masih taraf nabi manusia gitu guys. Tapi Yesus kan Tuhan gitu. Lalu Yesus juga nggak tahu kapan kiamat gitu kan. Jadi hal seperti itu gitu, ya kan? Yesus juga dalam arti terkecoh gini guys ya. Waktu dia ada di sungai itu kan, di atas kapal, dia kan tertidur gitu kan. Dia terkecoh, dikiranya itu sungai itu aman gitu kan. Ya aman aja, buktinya tidur ya kan. Ternyata datang angin badai gitu ya kan. Lalu dia sampai harus dibongkar muridnya. Berarti dia terkecoh. Jadi dia terkecoh dengan suasana alam yang dikiranya itu aman-aman saja sehingga dia tertidur. Nah itu buktinya itu fatal guys bagi seorang Tuhan seperti itu. Harus dibangunkan gitu. Tertipu oleh keadaan alam yang dikiranya itu aman-aman saja, ternyata setelah dia tidur ternyata timbul datang badai gitu kan. Nah, kalau Tuhan kan nggak mungkin nggak tahu hal seperti itu gitu. Harus selalu dibangunkan lagi gitu kan. Nah jadi kenapa dia kalau dia pakai ini laral ya, jadi nggak setuju nih. Oh berarti kalau gitu Nabi Muhammad ini adalah bukan maksum, atau dia tuh bisa dibisiki setan. Bagaimana dengan Tuhan dia gitu, ya kan? Jadi guys ya, ini sebenarnya apa yang dicari di dia gitu. Ya itulah yang diteruskan melalui apa yang sudah dilakukan oleh dia, meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh para manusia, yaitu mencari celah ya melalui riwayat yang tidak dapat dibuktikan memang Nabi ngomong seperti itu, tapi setelah diliti ya faktanya itulah para sahabat yang mendengar seperti itu. Seperti kata Gus Bah tadi, saya Ayub sahabat mendengar seperti ayat setan itu, padahal Nabi Muhammad tidak membacakan Quran seperti itu guys. Lalu, mereka mencari cara bagaimana membantah kisah ini, dan menemukan cara dengan menyatakan bahwa rantai penyampaian kisah ini tidak sahih. Jadi mereka tidak mencari cara untuk membantah kisah ini, tapi meneliti. Ingat ya, bahasanya bukan mencari cara untuk membantah, tidak. Itu bahasa para misionaris. Yang benar adalah mereka mengkaji gitu. Karena kita guys ya, itu beragama nggak bisa hanya apa kata ulama, nggak bisa. Kita harus mengkaji lagi gitu. Jadi kita tuh kan dikasih kecerdasan, maka kita tuh harus nggak bisa cuman apa kata tapi nggak dikaji lagi, nggak bisa. Makanya Islam tuh mengajarkan kita untuk cerdas itu, lalu mengkaji apa yang kita pelajari ya, dan kita tuh lihat di banyak sumber gitu, dan kita tuh harus cerdas dan bijaksana melihat suatu masalah, bukan hanya dengan sudut sempit. Oh ada riwayat itu lalu kita terima mentah-mentah, kan tidak begitu guys. Harus diadakan seperti yang dilakukan oleh para pakar ini, mereka mengadakan kajian secara internal maupun eksternal gitu kan. Tidak seperti Tamaragi atau para misionaris yang hanya menuduh tanpa mengadakan kajian gitu ya kan, hanya mengambil ini ada, padahal itu harus diteliti dulu, tapi mereka diambil mentah-mentah guys gitu. Dan itu jadi oleh para pakar. Mereka tidak seperti para misionaris dan Tamaragi, tapi mereka memang betul-betul mengkajinya secara internal maupun eksternal guys. Jadi, mereka membantah dan berusaha menghilangkan semua keterangan yang disampaikan oleh para ulama awal tentang kisah ini. Kalau mereka mau menghilangkan keterangan dari ulama awal, ya tidak akan ada
tafsir Al-Tabari, Al-Jalani tidak akan ada gitu ya tentang hal itu. Faktanya masih ada. Jadi sekali lagi Tampar Agi ini bohong guys ya, fitnah. Dia mengatakan bahwa mereka berusaha menghilangkan. Nggak ada yang hilang. Masih ada tafsir Al-Jalani, At-Tabari tentang hal itu, tentang riwayat yang mengatakan itu gitu kan, yang beredar pada saat itu ada, masih nggak dihilangkan gitu. Ini adalah fitnah keji yang dilakukan oleh Tampar Agi. Dia juga menghilangkan yang poin kedua, itu rantai tidak sahih gitu kan. Jadi sena jidatnya dia mengatakan, oh menurut saya cuma nomor 1 itu. Anda siapa Tampar Agi? Ya kan? Tidak melakukan kritik teks secara riwayat, secara internasional, cuman asal ngomong aja gitu guys. Sejak saat itu, riwayat ini disembunyikan sedemikian rupa, bahkan dianggap sangat sesat. Karena riwayat tersebut bisa mengikis otoritas dan kemahakuasaan Allah SWT. Kalau itu disembunyikan, ya tidak akan ada orang menemukan, kan namanya disembunyikan ya, disembunyikan. Tidak akan ada orang yang sekarang beredar atau dari dulu ya beredar itu tidak ada dihilangkan, disembunyikan tafsir dari ulama awali tidak dihilangkan guys, tidak disembunyikan. Ya, bukti masih dibaca, cuman itu dikoreksi oleh mereka gitu. Selain itu, riwayat ini dianggap membawa implikasi yang sangat merusak Al-Quran secara keseluruhan. Karena riwayat ini membuktikan bahwa ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad bukan berasal dari Tuhan, tetapi adalah karangan manusia. Jadi sama seperti hadis palsu, hadis yang kurang sahih itu ada, nggak disembunyikan. Ada, ya kan? Cuman itu tadi gak digolongkan ke dalam hadis sahih. Jadi kalau ada baca kayak hadis sahih Bukhari, ya hadis sahih aja gitu kan. Jadi hadis itu tidak disembunyikan, dihilangkan ada, tapi dikasih keterangan ini palsu gitu loh, kan? Bahwa hadis itu pernah ada, ya, tapi diteliti palsu guys. Jadi Islam tuh jujur, ya. Jadi kita tuh melakukan kritik teks dan kita tentukan di sanadnya segala macam, ini palsu kah, meragukan atau sahih. Jujur kita guys, gak seperti mereka mencampur adukan firman Tuhan dengan sejarah dari karangan Lukas, Matius, Markus. Contoh, kenapa saya katakan ini karangan sejarah? Karena mereka tuh menulis Alkitab itu berdasarkan apa yang mereka lihat kan, karena mereka adalah saksi sejarah gitu, dicecaknya gitu kan. Nah, makanya jadi kesalahan fatal ketika ada dua kisah berbeda, banyak kisah berbeda, tapi ada yang mau saya sampaikan adalah kayak kisah Judas saja lah. Ini antara Lukas atau Markus atau Matius, saya lupa guys. Seperti yang antara dua penulis kitab ini beda versinya. Yang pertama mengatakan bahwa Lukas itu Yudas itu hasil dari mengkhianati Yesus kan dapat uang ya guys. Ya, dapat uang. Nah, lalu yang versi utama ya, kematian Yudas itu diceritakan bahwa dia tuh melemparkan uang itu ke tempat ibadah, lalu dia pergi gantung diri. Berarti uang itu kemana? Dibuang ke tempat ibadah. Ya, atau kemana saya lupa guys. Yang penting uang itu dilemparkan, dibuang itu, ya kan. Nah, lalu dia gantung diri. Nah, itu versi pertama, ya, yang dicatat oleh penulis Alkitab. Ini bukti bahwa ini adalah sejarah, bukan firman Tuhan. Yang kedua, versi kedua mengatakan bahwa Yudas dengan uang itu dia membeli sebidang tanah, ya, bidang tanah. Lalu dia jatuh terpelungkup ya, dengan usus terburai. Nah, ini adalah dua cara kematian yang berbeda dan dua cara yang berbeda dalam membelanjakan uang. Yang pertama membuangnya atau melempar, yang kedua memberikan sedang tanah gitu guys. Jadi mana yang benar? Nah, mungkin benar dua-duanya kan? Atau mungkin mungkin juga bisa salah dua-duanya. Tapi jelas itu nggak mungkin benar dua-duanya gitu. Nah, pasti satu benar atau mungkin dua-duanya salah gitu kan. Nah, jadi ini seharusnya kan dilakukan kritik teks. Ini yang mana sih yang asli, mana yang palsu? Kok bisa ada dua kisah beda? Nah, kita kan tidak, kita melakukan kritik teks. Oh, ini kisahnya ini ada palsu, hadis palsu, ini yang asli. Jadi kita tuh sebagai muslim itu jujur, kita membedakan mana firman Tuhan yaitu Quran dan mana yang sejarah, yang hadis, yang riwayat itu yang itu tuh kadang kategorinya. Quran kan jelas sahih Quran. Kalau hadis nih ada yang sahih, ada yang palsu guys gitu. Usia yang berdasarkan keinginannya sendiri. Nah, ayat yang dimaksud adalah Al-Quran surah 53, ayat 19 sampai 20. Apakah jadi ini saya skip ini videonya guys ya, karena gini, kalau ada nonton di channel Tampar Agi ya, ini saya takut kepanjangan ya, karena memang kalau saya bahas video Tampar Agi ini memang panjang sekali guys. Jadi poinnya nggak ada, karena udah kita sampaikan di awal.
Jadi ini udah konklusi namanya ya. Karena kalau kita tonton ya sama aja. Karena dia nih akan menceritakan riwayat yang udah dikritik itu, bahwa sebenarnya nggak begitu riwayatnya itu, tapi diceritakan begitu sama dia, guys. Di sini ya kita tolak itu riwayat itu ya, udah kita tolak. Meskipun disampaikan oleh para penafsir awal. Karena itu mereka waktu itu mereka hanya mendengar. Jadi At-Tabari ya dan Jailani itu hanya mendengar riwayat itu lalu menuliskannya tanpa melakukan kritik teks gitu kan. Riwayat yang beredar itu dia hanya tulis tanpa melakukan kritik teks, dan dia tidak menegaskan kalau ini riwayat ini masih artinya mereka tidak membuktikan, guys ya. Makanya tidak diterima oleh para penafsir setelahnya gitu. Jadi kalau Anda mau yang benar ya itu baca Quran. Anda tidak akan menemukan ayat setan ini, tidak akan gitu kan. Karena itu adalah fitnah ya. Jadi seakan-akan Nabi Muhammad itu dibisiki setan ya, Basli dibisiki setan, sehingga Nabi Muhammad itu menyampaikan ayat-ayat itu untuk menyuruh untuk menyembah Lata Uzza. Padahal tidak. Jadi seperti kata Gus Bah tadi, para sahabatlah yang mendengar seakan-akan seperti itu, seperti ayat isi ayat setan itu. Padahal Nabi tidak mengucapkan seperti itu, tapi setan membisiki sehingga sahabat itu mendengarnya begitu. Jadi yang bisik setan itu bukan Nabi Muhammad tapi para sahabat, guys, dan orang-orang yang di belakang Nabi gitu. Oke. Jadi ini cukuplah video, guys ya. Dia cukup ini kalau saya paling malas kalau bukan apa-apa ya. Gini, guys ya. Saya pernah buat video tanpa lagi ini panjang-panjang tuh pernah. Saya bahkan pernah ke suatu hampir 2 jam ya atau 3 jam bahas satu video tanpa lagi. Tapi guys, saya mohon maaf, ini memori saya nih punya keterbatasan, guys. Mungkin nanti kalau saya ada rezeki ya, ada rezeki saya akan upgrade HP saya gitu. Sehingga saya punya memori yang lebih lega. Ini memori internal saya cuma 30 GB, guys. Itu 30 GB tuh, dan saya gunakan banyak aplikasi sini sehingga yang sisa untuk bikin konten itu paling sedikit gitu kan. Jadi saya udah kayak dulu tuh saya masih waktu Anda lihat saya buat bikin video tanpa lagi tuh sampai 2 jam, 3 jam itu karena memang waktu itu HP saya ini belum diisi oleh banyak aplikasi. Kalau saya udah banyak yang saya urus gitu kan. Saya pegang 5 akun mobile ya, akun game ya, lalu ada 1 akun game COC, lalu 1 akun Torrent online gitu kan. Dan juga kayak aplikasi trading gitu, karena kan saya trading dulu, saya nggak trading, guys. Saya dulu hanya pesan saham itu telepon broker ya, istilahnya itu investor gitu, sehingga saya tidak perlu aplikasi trading. Tapi kalau sekarang kan saya melakukan trading gitu kan, karena saya sudah tidak bekerja lagi, sehingga saya harus memanfaatkan dana saya tuh agar mendapatkan penghasilan tiap bulan. Karena kalau investor tuh kan kita nggak dapat apa-apa tiap bulan, guys, karena dananya kita untuk jangka panjang gitu kan. Nah, makanya saya sekarang pakai itu trading dananya, sehingga saya butuh aplikasi trading. Dan saya tuh download juga aplikasi lain yang mendukung trading itu, sehingga saya mohon maaf ya, HP saya ini tidak mendukung gitu, guys. Jadi mungkin dengan support Anda ya, mungkin Anda bisa buat channel ini berkembang, sehingga saya ya ada sedikit rezeki lah untuk mengupdate pelatihan saya gitu kan. Karena memang gimana pun juga saya bukan orang kaya, guys. Saya bukan orang tajir ya. Memang saya hanya menggunakan apa yang saya punya gitu. Karena saya juga harus menafkahi keluarga dan lain sebagainya. Makanya saya berharap juga support dari Anda gitu kan. Saya kan nggak pernah ngomong gini nih sebelumnya gitu kan. Tapi yang makin kesini kan saya merasa demi kepentingan dakwah ya, saya perlu upgrade, tapi memang harus menunggu, guys gitu kan. Karena memang jujur saja ya, YouTube ini belum menghasilkan dari sejak tahun 2015, tapi memang niat saya bukan untuk itu, guys, YouTube. Jadi bagi saya kalau ada hasilnya, YouTube ini itu hanya sebagai bonus, ya, bonus. Yang penting dakwah saya jalan, tapi itu terbatas, guys. Itu mohon maklumi gitu kan. Jadi ya mungkin sekian dulu aja video saya kali ini, guys ya. Kita kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.